Berkati Tuhan, ada shalom. Mari, seberapa banyak engkau yang percaya bahwa engkau punya Allah yang dahsyat. Mari bersama-sama kita akan satukan hati pada malam hari ini. Kita akan memuji Tuhan. Dan percayalah, orang yang memuji dan menyembah Tuhan pasti diberkati Tuhan. Yang percaya, mari bersama-sama tundukkan kepalamu dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami percaya pada malam hari ini Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang memberkati kami. Terimalah sembah dan hormat kami pada malam hari ini. Kami nyatakan bahwa Engkaulah Allah di hidup kami. Engkaulah Allah sumber kehidupan kami, sumber dari hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terimalah sembah dan hormat kami pada malam hari ini. Terima kasih, terima kasih. Mari bersama-sama sembah Dia. Terima kasih. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Percaya bersama-sama berkata, kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku
seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Yang percaya mari sembah. Haleluya, Engkaulah Raja, Kau yang layak disembah. Haleluya. Haleluya. Terimalah sembah dan hormat, Kau yang layak. Segala pujian dan syukur kami Tuhan hanyalah bagi nama-Mu. Terimalah sembah dan hormat, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak ditinggikan, Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri.
Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya, terimalah hormat. Yang percaya bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kau yang percaya bersama-sama berkata, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya, terimalah sembah dan hormat dan pujian, sebab Kau yang layak, layak disembah. Mari kau yang bersama berbahasa roh, mari bersama-sama memuji Dia, sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya.
Kau Tuhan kami tinggikan. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, layak disembah. Dengan darahmu Kau tebus dosaku, dengan nyawamu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yang percaya bersama-sama katakan, Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanyalah padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Haleluya. Mari sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus.
lewat lembah yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Tiada yang
pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Yang percaya, sebelum kau mendengarkan firman Tuhan, katakan, aku mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hatiku. Ku mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Yang percaya katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur pada malam hari ini. Terimalah sembah dan hormat kami. Dan kami yakin dan percaya nama Yesus yang ditinggikan di tempat ini. Yang percaya bersama-sama dengan kami katakan amin. Kami serahkan kepada hambanya Ibu Lenda. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bu Lenda. Ya, puji Tuhan, shalom. Luar biasa, bersyukur kepada Tuhan malam hari ini. Oleh kasih karunia Tuhan, kita kembali ada dalam hadirat Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan. Terima kasih tentunya pertama-tama kepada Tuhan Yesus yang boleh memberikan kesempatan untuk kita lagi bertemu, ya, untuk yang kesekian kalinya. Ya, sudah banyak yang kenal, yang tahu saya. Ya, terima kasih juga pada Sister David Lee
dan semua tim pelayanan Persekutuan Doa Harvest Blessing ini yang memberikan kepercayaan kepada saya kembali untuk membagikan firman Tuhan. Tuhan Yesus itu luar biasa, ya, dia memberikan selalu yang terbaik dalam hidup kita. Saat ini kita akan dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Korabasya kata karabasantara lamasyeke radabata kuria rabasaka haranata kuria takasheke kararabarabasantara rabasyika rarabashi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang berharga ini. Kami sangat bersyukur kepadamu sebab Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami telah memuji, menyembah Engkau, memuliakan Engkau. Sebab tidak ada yang lain yang patut kami sembah dan kami agungkan selain Engkau saja, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan mengurapi hamba-Mu. Hamba-Mu tidak ada apa-apanya. Tapi jikalau Tuhan mau pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, firman berkat-Mu bagi umat-umat-Mu Tuhan yang ada di Persekutuan Doa Harvest Blessing ini. Aku menyerahkan semua dalam tangan-Mu, biar Tuhan ada pengurapan yang baru. Engkau berbicara bagi kami, taruh firman-Mu Tuhan di bibir mulut lidah kami. Tutup bungkus Tuhan kami dengan kuasa darah. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu, bersyukur kepada Tuhan di mana saat ini tentunya ya saya untuk boleh sekali lagi memperkenalkan diri saya. Ya, saya Pastor Deborah Lenda Kaulur, berasal dari Manado. Saya punya suami satu, ya anak dua, ya laki sama perempuan, udah menikah, yang sulung udah punya satu anak, jadi udah punya cucu satu ya. Dan ada pelayanan pengembalaan, suami seorang gembala di desa di pinggiran kota Manado ya. Tapi luar biasa, Tuhan Yesus itu baik. Nah, malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya berbicara, menyampaikan firman Tuhan bukan berarti bahwa saya lebih pinter ya, lebih hebat, lebih bisa dari Bapak Ibu Saudara. Kita semua sama ya. Kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Ya, pada waktu Pastor David Lee menghubungi saya, tentunya saya berdoa ya, siapin hati bertanya kepada Tuhan, firman Tuhan apa yang Tuhan akan berikan untuk ditaruh, di-share ya, dibagi kepada kita semua. Dan ada satu firman Tuhan yang sangat sangat menarik sekali ya di hati saya, begitu seperti ada sesuatu gitu bahwa Tuhan berbicara di hari-hari ini adalah tentang bagaimana ya hidup kita untuk terus memperhatikan ya akan iman kita ya, karena saudara, iman itu adalah sesuatu hal ya yang sangat mendasar bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat ya. Jadi saya boleh minta Pastor David untuk men-share ya tema firman Tuhan saya, dan kita akan melihat ada pembahasan firman Tuhan yang Tuhan taruh untuk saya boleh jelaskan di dalam firman Tuhan ini ya. Saya beri tema firman Tuhan malam hari ini yaitu menjaga kemurnian iman. Ya, next Pak, next slide. Ya. Ya. Pentingnya kemurnian iman gitu ya. Yang saya katakan tadi Saudara bahwa ada satu firman Tuhan di dalam Lukas 18 ayat 8 ya, saya mundur sedikit. Bahwa Tuhan mencari iman di bumi. Ya, satu firman Tuhan berkata bahwa apabila aku datang, ya, apakah aku dapati iman di bumi? Ya, jadi iman ini adalah sesuatu yang penting, yang bernilai, yang berharga, yang dicari oleh Tuhan. Ya, kenapa Tuhan nggak bilang ya kalau boleh-boleh aku datang ke bumi aku cari gitu ya, berapa banyak duit kita gitu ya, rumah kita, ya bukan ya Saudara ya. Ya, Tuhan nggak datang mencari saudara ya hal-hal yang lahiriah ya, materi-materi kita, tetapi saudara sangat menarik
Dan luar biasa ya bahwa iman ini saudara dicari oleh Tuhan. Ya, kalau aku datang ke bumi, ya, adakah aku dapati iman di bumi? Nah, apakah itu saudara kemurnian iman? Tadi saya berkata dalam tema menjaga kemurnian iman. Ya, kalau berbicara menjaga sesuatu yang kita jaga, pasti hal itu adalah sesuatu ya mungkin kalau misalnya barang itu ya berharga gitu ya, bernilai, mahal gitu ya. Sehingga perlu dijaga gitu kan ya. Kalau barang-barang yang apa ya, yang kayak yang nggak terlalu bernilai, ya mungkin kita kasih aja mungkin di depan rumah atau di mana aja gitu ya. Bisa aja di mana-mana kita bisa tempatkan. Tetapi kalau sesuatu yang bernilai, contoh misalnya saudara ada berlian gitu ya, berlian atau emas atau pasti kita akan taruh ya simpan baik-baik gitu ya di dalam lemari kita apa jaga gitu ya. Mungkin setiap sehari kita akan lihat ya kemasan apa yang kita kemas kita simpan gitu ya kita jaga mungkin kita akan lihat jaga gitu lihat sering lihat gitu kan. Nah, jadi betapa pentingnya iman ini. Karena itu saudara tema yang Tuhan taruh bahwa kita perlu menjaga iman ini. Saudara, pentingnya kemurnian iman. Saya catat di sini kita boleh baca apa itu kemurnian iman. Iman yang murni adalah iman yang diperoleh dengan membiarkan diri kita diyakinkan oleh Tuhan akan kebenaran di dalam hati kita. Yang menghasilkan keyakinan penuh dan keyakinan yang mendalam mengenai kebenaran itu. Jadi saudara, kemurnian iman adalah sebuah iman yang murni. Iman yang kita peroleh ya dengan membiarkan diri kita diyakinkan oleh Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata dalam Roma 10 ayat 17 bahwa iman itu timbul daripada pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Ya, iman itu perlu supaya benar-benar kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Tuhan yang membiarkan ya Tuhan datang saudara dalam hati kita lewat rohnya untuk supaya ketika kita berserah penuh kepada Tuhan diyakinkan dengan kebenaran itu. Firman kebenaran yang sering kali kita dengar saudara ya. Karena kebenaran itu yang membentuk, yang menimbulkan, yang membuat iman kita itu hidup. Iman kita itu bertumbuh. Nah makanya saudara iman yang ditulis dicatat pada ayat itu dipakai kata remato Kristo. Ya, remato Kristo artinya firman yang merema. Firman yang jadi rema, firman yang hidup. Ya, sehingga firman itu ya bisa saudara ya mendorong kita sehingga iman kita itu menjadi iman yang murni, iman yang kuat. Mengapa iman itu depan Kristus? Saudara kita tahu sejak kedatangan Tuhan Yesus dalam dunia ini hampir 2000 tahun yang lalu banyak sekali orang-orang yang mengikuti dia. Kalau kita baca di kitab Injil, saudara, hampir ditulis di mana Yesus ada banyak sekali orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Dan saudara dari sekian banyak orang yang mengikuti dia dari dahulu sampai sekarang ini ternyata saudara terbukti bahwa ketika orang datang mengikut Yesus ya dia percaya kepada Yesus ada di latar belakangi dengan berbagai-bagai ragam tujuan dan maksud. Ya, ini yang sering kita bilang sebagai motivasi. Ya, motivasi kamu apa sih? Ya, ketika datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Saudara, kalau saya ingin lihat satu firman Tuhan ya, saya akan baca di dalam Yohanes pasal 2. Di sana sangat menarik sekali ada kaitan dengan firman Tuhan ini bagaimana kita mengikuti firman Tuhan ya menjadi orang yang beriman menjadi orang yang percaya kepada Tuhan ya motivasi ya iman itu murni enggak ya kamu cari Tuhan cari apanya Tuhan karena sekarang banyak orang cari Tuhan bukan cari wajahnya Tuhan bukan cari hatinya Tuhan tetapi lebih cenderung mencari tangannya Tuhan ya kan berkat ya mujizat itu nggak salah saudara tapi ingat saudara Tuhan juga mencari ya Tuhan juga saudara rindu dia butuh dia pengen saudara ya menemukan di dalam hidup kita bahwa ada iman yang murni
Ya, firman Tuhan saudara, ada contoh saya baca ya, Yohanes 2 ayat 23. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Nah, di sini dijelasin saudara, ternyata banyak orang mengikut Tuhan, ya, jadi Kristen, ya, jadi percaya kepada Yesus. Banyak orang, tetapi saudara ternyata di sini dikatakan mereka percaya karena mereka telah melihat tanda-tanda. Mereka melihat saudara hanya terbatas bahwa Yesus itu pembuat mujizat. Karena pada peristiwa itu saudara, ya kita tahu saudara, Yesus datang dan dia membuat begitu banyak mujizat. Banyak orang yang lihat waktu itu. Dengan 5 ketul roti, 2 ekor ikan, ya bisa saudara ya dibuat mujizat oleh Tuhan, dilipat gandakan sehingga saudara itu mujizat. Yang makan hampir 15.000 orang ya saudara. Mereka lihat ya, Yesus mengadakan tanda-tanda yang ajaib. Nah, saudara, dia dikatakan di sini, tetapi ya, Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Amin, Bapak Ibu. Jadi saudara, Yesus sama dengan kita. Ya, kita mau cari suami, tentu saudara kita lihat saudara yang motivasi dia gitu kan. Waktu mungkin kita pacaran ya, kita punya tujuan membangun kehidupan keluarga, rumah tangga. Tentu punya tujuan, punya arah, punya maksud. Motivasinya apa sih? Ya kan, mau benar enggak? Ya kan? Mau benar-benar mau bangun rumah tangga, keluarga apa enggak? Gitu kan. Sama. Ya, Tuhan selalu mencari saudara. Dia mencari iman yang murni. Ya, iman yang tidak saudara ya hanya ketika orang percaya kepada Tuhan karena seperti yang dikasih contoh dengan firman Tuhan ini, mereka hanya memikirkan perut mereka. Ya. Tetapi saudara, dengar sekali lagi bahwa Tuhan mencari ya kemurnian iman daripada pengikut-pengikut Tuhan sebagai orang yang percaya. Ya, yang dikatakan orang yang beriman. Ya, kita share lagi Pak, satu next tadi Pak. Ya. Jadi saudara, ya, lanjut, Tuhan Yesus mencari orang-orang yang memiliki iman yang murni tanpa motivasi apapun. Ya, kita senang saudara kalau ketemu orang-orang yang murni, orang-orang yang jujur, maaf bicara bukan orang-orang yang munafik, gitu kan? Orang yang apa benar, yang benar-benar apa adanya gitu, tulus gitu, ya tulus percaya kepada kita, tulus ya mencintai kita, tulus membantu kita. Sama Tuhan mencari orang-orang yang memiliki iman yang murni tanpa motivasi apapun. Ya, jadi pentingnya kemurnian iman itu, saudara, ini alasannya. Ya. Kemudian kita lihat indikasi dari iman yang murni. Ya, tentu saudara kita bertanya, gimana sih mendapatkan iman yang murni itu? Nah, kita lihat ciri-cirinya, saudara. Saya dengan cepatnya menjelaskan. Untuk memiliki karakteristik iman yang tidak mudah tergoyahkan. Nah, ini saudara sangat-sangat penting bagi kita sebagai orang beriman. Kita harus memiliki iman yang teguh. Ya, iman yang murni, saudara, adalah iman yang teguh, yang gak gampang diombang-ambingkan, digoyahkan dengan segala situasi keadaan apapun. Ya, di dalam Kolose pasal yang kedua saya baca, saudara, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Ya, sekali lagi, hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa.
Ya, luar biasa ya. Kita kembali ke slide tadi, Pak. Jadi salah satu indikasi untuk mendapatkan iman yang murni yang kita tentunya rindu bawa. Kalau Tuhan cari iman itu, kita saudara punya kerinduan untuk memberi iman kita yang murni kepada Tuhan, maka ciri-cirinya saudara yang harus ada dalam kehidupan kita, bahwa kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan hendaklah kita hidup tetap di dalamnya. Ya, kita dibangun di atasnya, kita bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan. Hari-hari ini saudara, begitu banyak iman yang mulai bergeser. Ya, salah satunya dengan apa, saudara? Dengan ajaran-ajaran yang begitu ya marak di hari-hari ini. Ya, begitu banyak pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Ya, mulai sekarang saya dengar ada mulai hamba Tuhan ya menamakan hamba Tuhan, tetapi mulai mengajarkan ajaran-ajaran yang menyimpang. Contoh, saudara, ada beberapa kali didengar dikatakan bahwa Yesus bukan satu-satunya juru selamat. Ya, masih katanya ada cara lain untuk supaya bisa selamat, yaitu dengan berbuat baik, amal dan sebagainya. Saudara kasih dalam Tuhan, ini tidak sejalan dengan iman kita. Kita tentunya ya menerima iman di dalam pengajaran rasuli ya, rasul-rasul, pengajaran rasul-rasul saudara turun temurun sampai saat ini. Tentunya ya ada doktrin-doktrin kekristenan yang saudara itu merupakan sebuah dasar ya, sebuah batu tumpuh kita di mana kita nggak boleh keluar dari ajaran yang sesungguhnya, bahwa Yesus berkata, akulah satu-satunya jalan ya, akulah jalan kebenaran dan kehidupan, tidak seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa di sorga kalau tanpa melalui Yesus. Jadi tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain, tidak ada pribadi yang lain. Nah, makanya saudara, kalau kita mau untuk bisa memiliki iman yang murni, pertama saudara adalah berbicara tentang pengajaran iman kita. Ya, dasar landasan iman kita, yaitu bahwa sungguh-sungguh Yesus satu-satunya juru selamat. Barang siapa percaya kepadanya, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain. Tetapi banyak orang hari-hari ini mulai bergeser, mulai mendengar firman-firman Tuhan, saudara, ajaran-ajaran yang menyenangkan telinga mereka, ya, yang membuat mereka terbuai ya dengan pengajaran-pengajaran yang baru. Ini pertanda bahwa iman mereka tidak murni. Ya, saya nggak bisa jelasin atau ungkapin kepada saudara apa sebenarnya yang menjadi latar belakang atau apa yang memotivasi. Ya, banyak juga mungkin saudara, walaupun dia sudah pelayan Tuhan, mungkin karena duit, karena jabatan, karena segala macam saudara. Ya, itu bisa saja saudara yang menggeser iman kita ya. Makanya saudara, ciri-ciri iman yang murni adalah kita harus memiliki karakteristik iman yang tidak mudah tergoyahkan, seperti yang kita sudah baca di kitab Injil firman Tuhan di kitab Kolose tadi. Saudara, hal yang kedua, ciri-ciri iman yang murni adalah iman yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Jadi saudara, kita lihat firman Tuhan dulu, saya baca ya. 1 Petrus 1 ayat 7 boleh juga ditampilin. 1 Petrus 1 ayat yang ke-7 bagian A dikatakan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Nah, jadi kita kembali ke slide tadi. Jadi di sini dikatakan ya, ciri-ciri yang kedua untuk supaya kita mendapatkan saudara iman yang murni itu, saudara, adalah bahwa kita harus melihat ya, menempatkan, meletakkan posisi iman itu, bahwa iman itu nilainya jauh melebihi daripada emas yang fana. Saudara, kita tahu ya, emas ya, satu bahan logam yang mahal gitu ya. Banyak dicari, dibeli, disimpan ya, emas itu. Jadi saudara, untuk supaya kita memiliki iman yang murni ini, maka kita harus menempatkan, melihat bahwa iman percaya kita kepada Kristus
Iman itu juga adalah berbicara tentang keyakinan tentang Yesus. Iman itu sama dengan Yesus bagi kita. Kita akan melihat bahwa seantero apapun yang ada di dalam dunia ini tidak bisa menukarkan, ya, tidak bisa menggantikan. Kenapa? Karena iman itu, karena Yesus jauh melebihi nilainya, kemegahannya, kemuliaannya, kemasyurannya, kehebatan, kedahsyatan Tuhan dalam hidup kita. Ya, tidak ada yang bisa, saudara, menggantikan posisi Tuhan itu. Makanya kita sebagai orang yang beriman, saudara, harus bersyukur. Tuhan katakan bahwa dalam firman Tuhan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang telah memilih kamu, supaya aku menetapkan kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, karena dengan itu kamu memuliakan Tuhan. Jadi saudara, kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kesalehan kita, bukan karena kecakapan kita, bukan karena kekayaan kita, bukan karena kita melayani Tuhan. Ya, saudara, sehebat-hebatnya apapun yang kita beri ke Tuhan, saudara, itu tidak akan pernah sebanding dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Itu berupa iman yang saya dan saudara harus pegang, bahwa iman Yesus itu melebihi segala-galanya, saudara, dari apapun yang ada dalam dunia ini. Ya. Hal yang ketiga, saudara, untuk kita mendapatkan iman yang murni, ya, kita bisa melihat dalam hidup kita ada indikasi ciri-ciri iman yang murni itu. Saudara harus tahu bahwa iman yang telah teruji. Untuk mendapatkan iman yang murni itu, saudara, iman itu harus diuji. Coba kita lihat, saudara, Matius 7 ayat 24 sampai 27. Dikatakan di sana, saudara, seperti ya orang lagi bangun, ya. Orang yang lagi bangun, Matius dulu, Pak. 7 ya. Tentang ya, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakan. Saudara lihat, membangun iman kita, rumah rohani kita, ya, rumah kehidupan roh kita, maka saudara itu tidak lepas daripada ketika kita mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang menjadi penopang. Diibaratkan, saudara, ketika iman itu mendapat ujian, kayak rumah, saudara, ya, dihantam dengan dasar, ya, dasar rumah, ya, fondasi, saudara, itu bisa diuji ketika datang banjir bandang, saudara. Coba kita lihat, ya, begitu banyak rumah yang hanyut, saudara, ya, ada angin, ada hujan, ada badai, saudara, bisa menerpa rumah itu sampai mungkin atapnya bisa copot gitu, ya, temboknya bisa hancur, bisa roboh. Nah, ini semua, saudara, adalah mengibaratkan tentang, saudara, ujian-ujian iman. Tetapi ada jaminan, dikatakan, saudara, firman itu adalah Tuhan. Ya, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya ada firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ketika iman kita, saudara, mau menjadi iman yang kokoh, ya, di dalam kita membangun kehidupan rohani kita, iman kita dalam perjalanan hidup kita. Kalau sungguh-sungguh kita mendengarkan firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan, maka dikatakan kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Bukan orang-orang yang bodoh, tapi orang-orang yang bijaksana, yang dibangun kehidupan imannya, kehidupan rohaninya di atas batu karang yang teguh. Itulah Yesus Kristus. Maka walaupun datang badai, ya, dalam kehidupan kita tidak akan lepas, saudara. Sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tidak pernah dijanjikan, tidak ada jaminan,
Ya Tuhan, saudara, bahwa jalan kita mulus, bahwa perjalanan iman kita tidak akan mengalami. Justru Tuhan bilang, saudara, kita, saudara, akan mengalami begitu banyak cobaan, tantangan, bahkan aniaya, kata Tuhan di dalam firman Tuhan. Tetapi saudara, dikatakan Tuhan ada di sana. Kayak murid-murid Tuhan Yesus waktu mereka menyeberang, saudara, naik di sebuah perahu, tiba-tiba perahu itu ditimbus dengan angin, air, saudara, ya, badai yang besar. Tetapi nggak terjadi apa-apa. Emang waktu itu murid-murid takut. Udah mau mati, hampir-hampir ya takut dengan mati dengan ketakutan malah. Tapi untung Yesus ada. Ya sama, saudara. Perjalanan hidup kita sementara kita pergi ya ke menjalani samudra dunia ini, kita akan pergi ke pelabuhan yang abadi bersama dengan Tuhan. Ya melewati ya bahtera hidup kita ini bukan, saudara, seperti ya rata-rata kita pernah ya menyeberang laut ya, saya banyak kali, saudara. Itu pasti ada anginnya, pasti ada goncangnya, mau besar mau kecil pasti ada pernah terasa gitu ya bahwa ada goncangan. Nah, makanya saudara, untuk mendapatkan ya iman yang murni itu, bahwa walaupun ada badai, tantangan, ujian dalam hidup kita, bangunan rohani iman kita tetap teguh. Ya, tetap teguh seperti dikatakan tadi. Kita membangun rumah kita ketika angin badai, hujan, angin topan datang, saudara, rumah itu tetap kokoh. Kenapa? Karena dibangun ya di atas dasar fondasi yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Next slide, Pak. Ya, kita cepat aja ya. Bapak Ibu tangkap dengan roh ya. Nah, jadi kita sudah melihat di sini ya, ciri-ciri iman yang murni itu ada 3, bahwa kita harus memiliki karakteristik iman yang tidak mudah tergoyahkan. Apapun yang terjadi, ya pengajaran-pengajaran yang seolah-olah itu berhikmat, yang seolah-olah itu baik, tetapi saudara, kalau itu tidak sejalan dengan firman Tuhan, maka kita harus tolak semua. Kita harus tetap teguh berdiri kepada firman Tuhan, kepada ajaran-ajaran firman Tuhan yang sudah kita terima dengan ajaran-ajaran rasuli. Kemudian saudara, iman yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Kita, saudara, memiliki iman yang murni adalah kita tahu menempatkan Tuhan yaitu di atas segala-galanya, lebih mulia dari apapun yang ada di dalam dunia ini. 3 iman yang telah teruji. Tentunya saudara, untuk mendapatkan iman yang murni itu harus diuji. Ya, Ayub 23 ayat 10 juga dikatakan bahwa Ayub telah mengalami pengalaman hidup yang luar biasa. Dia telah membuktikan bahwa dia adalah orang yang percaya, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga firman Allah dia nyatakan, dia tulis bahwa Tuhan satu-satunya ya Allah yang tahu akan jalan hidupnya. Dan dia katakan, seandainya, ya Ayub 23 ayat 10, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saudara, kita tahu ya, luar biasa, mendapatkan emas itu sangatlah sukar. Ya, seperti emas itu harus dibakar, harus ditempah ya, sampai sebenar-benar emas itu mengeluarkan kemurnian ya, dia cemerlang begitu ya. Emas itu berkilau, saudara, karena emas itu sudah diuji, sudah dibakar, sudah diproses, sudah ditempah. Demikian juga lah dengan kehidupan kita. Tuhan akan mendapati iman yang murni dari dalam hidup kita ketika sama seperti Ayub. Ya, Ayub telah diuji, tapi dia sabar, dia kuat, dia menang. Karena dia tetap percaya ya kepada Tuhan yang sanggup menolong dia dan membuktikan akan keperkasaan Tuhan dalam hidupnya. Satu lagi slide terakhir, Pak. Ya. Ya, saya katakan saudara tadi, untuk pemurnian iman tentunya ada, saudara, ya garis benang merah, saudara, ya ada hubungan dengan ujian. Ujian adalah sebuah batu asa untuk semakin kita mendapatkan iman yang murni dan tajam. Kita baca firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Ya. Yakobus pasal 1. Ya.
Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Kita kembali di slide tadi, Pak. Jadi lihat, luar biasa ya. Dalam Yakobus ini menuliskan tentang bagaimana saudara ya untuk mendapatkan iman yang murni itu tentunya saudara adalah ujian ya yang iman yang telah teruji ya kehidupan kita saudara supaya Tuhan mendapati kita orang-orang yang beriman teguh ya punya iman yang benar di hadapan Tuhan. Maka dikatakan tadi bahwa ujian ya dan kemurnian iman itu saudara harus tidak bisa dipandang saudara untuk mendapatkan iman yang murni. Enggak mungkin saudara kalau dia tidak diuji terlebih dahulu. Makanya saudara dikatakan tadi bahwa berbahagialah. Ya, mungkin saudara sebuah kata yang sangat paradoks ya. Ketika mungkin kita mengalami sesuatu yang tidak enak ya. Ketika kita ada tantangan, ada masalah, ada proses hidup dalam hidup kita. Mungkin sukar ya. Kalau mau dikatakan ya berbahagia. Ya, tetapi firman Tuhan berkata seperti itu, saudara. Berbahagialah orang yang mengalami ya pencobaan, karena justru dari ujian-ujian kemurnian iman itu maka akan timbul 4 ini, saudara. Hasilnya adalah pertama, ketekunan. Dikatakan ketika saudara kita mengalami ujian iman itu dan kita bertahan, berarti membuktikan hasilnya bahwa kita adalah orang-orang yang tekun, orang-orang yang setia, ya. Orang-orang yang mau bayar harga, yang mau rela ya menerima setiap ujian, setiap tantangan hidup kita. Kenapa? Karena hal yang kedua, ketika saudara kita lulus dari ujian-ujian untuk mendapatkan kemurnian iman itu, maka kita akan mendapat buah yang matang. Saudara, buah yang matang ini bisa dinikmati oleh Tuhan. Kita menjadi berkat, ya, kita menyenangkan Tuhan. Ya, Tuhan dapati sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita, menyenangkan. Ya kan dulu waktu kita tahu cerita Tuhan Yesus waktu dia lapar dengan murid-muridnya, ya dia mau ambil buah, mau petik buah di pohon ara, pohon aranya nggak ada buahnya, saudara. Ya langsung dikutuk saat itu pohonnya, saudara ya, karena tidak menghasilkan buah. Nah, saya dan saudara tidak mau dikutuk ya, kita mau dapat berkat dari Tuhan. Nah, makanya kita harus mengeluarkan buah yang matang. Buah yang manis, buah yang sedap ya, buah yang bisa dinikmati oleh Tuhan, buah yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Kemudian saudara Allah sempurna dan utuh. Saudara, ya kata sempurna ini berarti saudara ya sempurna. Mau apa lagi ya? Berarti nggak ada yang kurang gitu ya. Utuh, sempurna saudara ya. Sangat-sangat luar biasa, tak kekurangan satu apapun. Ini janji Tuhan saudara. Kita tidak akan kekurangan apa? Kekurangan damai sejahtera, hikmat, ya, kekurangan saudara apa lagi ya, hubungan kita enggak jauh dengan Tuhan, kita semakin dekat. Coba lihat saudara, kalau orang punya kebenaran, orang semakin ketika dia ada ujian, wah dia lebih ke saya ngalamin saudara. Kalau ada ujian, kayaknya mau doa aja terus nangis kayak Tuhan udah ada di depan mata gitu, ya kan? Udah sangat-sangat anu sekali saudara ya, melekat dengan Tuhan. Ya, kalau orang punya kebenaran, tapi kalau orang lain yang nggak ada kebenaran ketika ada masalah, ngapain? Ya ibadah ngapain Tuhan iman nggak benar, ya kan? Karena orang nggak punya firman gitu ya. Banyak orang karena masalah tantangan ujian lari dari Tuhan. Dapatnya apa, saudara? Lebih parah lagi, ya. Saya banyak mendengar kesaksian-kesaksian. Kayak ketika melayani Tuhan, ya, kecewa, putus asa gitu ya, kecewa dengan Tuhan, kecewa dengan pendeta, kecewa dengan nambatan, lari saudara. Bukannya yang baik yang dapat, malah lebih hancur-hancuran gitu kan. Ya, faktanya begitu. Nah, makanya saudara, kita yang ngerti, ya, yang tahu punya firman, kita semakin datang melekat kepada Tuhan. Ada masalah, ada ujian, ada tantangan, proses dalam hidup kita, pergumulan apapun, lebih dekat dengan Tuhan. Nah, di situ kita akan membuktikan bahwa walaupun melewati ujian dan tantangan, iman kita tetap semakin dimurnikan. Ujian dan pemurnian iman adalah cara menggapai janji dan destiny Tuhan. Ya, kita lihat saudara tadi.
Yakobus lagi ya. 1 ayat 12 dia bilang, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi ketika orang mengalami ujian, tantangan, ya imannya semakin dimurnikan oleh Tuhan, pertanda saudara bahwa satu orang itu mengasihi Tuhan. Ya, mengasihi, dia tetap cinta Tuhan. Dia bilang, Tuhan, apapun yang terjadi, ya, mau ada duit nggak ada duit, ya, mau sehat mau sakit mau apa, kayak yang penting aku tetap dengan Tuhan. Itu orang yang mengasihi Tuhan. Itu orang yang mencintai Tuhan. Ya, dia katakan berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Ya, jadi ini destiny kita, tujuan akhir hidup kita adalah supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal di dalam Tuhan. Bukan cuma hidup, bukan cuma selamat, tetapi kita diberikan mahkota-mahkota oleh Tuhan. Amin. Yang terakhir, saudara, ya. Ini yang harus kita praktekkan, saudara ya, secara spirit, secara roh di dalam memurnikan iman kita. Pertama, iman itu harus ditambahkan. Iman yang ditambahkan adalah iman yang aktif. Iman di sini bukan iman ditambahkan supaya kita selamat ya, saudara, tapi iman yang menjadi iman yang dinamis, iman yang bergerak, iman yang hidup, iman yang bertumbuh. Ada aktivasi di mana saudara kita tetap saudara maju bergerak gitu ya di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Ada kurang lebih 7 hal yang ditambahkan di sana, saudara. Saya rindu kita baca ya biar agak aneh sedikit karena firman Tuhan ini saya nggak jelasin tapi saudara dengar aja. Ini yang harus ditambahkan di dalam iman kita. 2 Petrus 1 ayat 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Ya, harus sungguh-sungguh menambahkan iman. Menambahkan kepada iman kita, yaitu apa? Pertama, kebajikan. Apa itu kebajikan? Kebajikan ada perbuatan-perbuatan kebaikan kita, kesalehan kita. Ya, perbuatan-perbuatan adalah kebajikan, ada buah-buah kebaikan hati kita. Ya, dan kepada kebajikan pengetahuan. Orang Kristen jangan bodoh, harus punya kecerdasan ilahi. Ya, sama seperti Daniel, 10 kali lebih cerdas kata firman Tuhan. Orang-orang yang bergaul intim dengan Tuhan akan diberikan kepintaran, kecerdasan, pengetahuan. Dan kemudian dikatakan dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Nah, ini saudara, ya, penguasaan diri ini penuh, penguasaan diri ini perlu saudara. Kita kuasai diri kita supaya kita jangan serakah. Ya, supaya kita jangan gila hormat gitu kan, supaya tidak sombong, supaya tidak melakukan hal-hal yang saudara keinginan daging kita ya, seperti menguasai diri ya, menonjol dan sebagainya. Harus ada saudara ya, self control gitu ya, penguasaan diri. Pada penguasaan diri ketekunan. Nah, saudara ya, ketekunan ini penting ya, ketekunan sama seperti dan kesetiaan. Ya, firman Tuhan berkata orang-orang yang tekun setia sampai akhir dia yang akan diselamatkan. Orang yang tekun berarti dia nggak berhenti, apalagi murtad gitu ya. Orang yang tekun berarti tekun tetap setia sampai akhir mengiring Tuhan, percaya kepada Tuhan. Sampai akhir hidupnya, sampai dia tutup mata. Dia tekun, percaya, beriman sungguh ke Tuhan. Dan kepada ketekunan kesalehan, ya kesalehan ya. Kalau sepupu kita bilang soleh gitu ya, saleh ya, baik hati ya, baik tulus gitu ya, saleh ya. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Jadi ini yang harus ditambahkan saudara, sehingga dikatakan di sini apabila kita melakukan hal ini, maka kita akan dibuat giat dan berhasil kata Tuhan dalam pengenalan akan Tuhan. Jadi Tuhan mendorong kita, ya kita akan berhasil. Dikatakan ya, kita akan memiliki kelimpahan-kelimpahan di dalam Tuhan. Kita akan giat, kita berhasil dalam pengenalan akan Tuhan. Tapi sebaliknya dikatakan ayat-ayat, saya nggak tulis saudara, tapi saya baca. Orang yang tidak melakukan hal ini, maka ia menjadi buta dan picik. Ya, iman yang mati saudara sama dengan orang buta. Ya. Kemudian iman jangan terbakar, ya menjadi sia-sia. 1 Korintus 3 ayat 11 dikatakan di sana saudara, nanti terlihat apakah rumah bangunan imanmu dibangun kepada batu permata, ya emas, perak, saudara, atau pada
kayu jerami ya saudara ya, rumput kering, tentu kita nggak mau saudara ya, iman kita menjadi iman yang kropos, menjadi iman kayu kering, tapi kita mau jadi iman seperti emas yang semakin dibakar, semakin ditempa, semakin nyata kemurniannya. Kemudian iman harus diselesaikan. Ya, 2 Timotius 4 ayat 7, ya Paulus berkata saudara bahwa dia tiba di garis finish, di akhir hidupnya, dia tetap menjadi orang yang beriman, dia tetap melayani Tuhan. Karena apa? Saudara dikatakan tadi bahwa dia telah mengakhiri, ya menyelesaikan pertandingan imannya. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Jadi Bapak Ibu Saudara luar biasa, Tuhan memberkati kita semua dengan firman Tuhan ini. Saya percaya ketika kita terus berpegang teguh kepada firman Tuhan, kita akan dijadikan orang-orang yang punya pengertian, punya iman, yang semakin didewasakan, semakin bertumbuh. Karena di balik ujian-ujian dan kemurnian iman yang kita berikan kepada Tuhan, maka ada berkat-berkat Tuhan yang mulia yang akan kita terima dari Tuhan. Amin firman Tuhan. Puji Tuhan, saya serahkan kembali kepada Pastor David Lee Oke, untuk Oke, terima kasih ya, Tuhan berkati terima semua untuk kasih. firman Tuhan. Ya, terima kasih atas tiap firman yang sudah dibagikan. Biarlah menjadi kekuatan bagi kita semua. Mari kita satukan hati berdoa. Kami bersujud ke hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan buat segala yang sudah Tuhan kerjakan atas hidup kami. Tidak ada yang sia-sia. Biar kemurnian iman kami terus Tuhan makin uji, makin hari, makin sempurna. Sehingga hidup kami kedapatan baik di hadapan Tuhan. Mari Tuhan, kerjakan apa yang menjadi bagian-Mu. Setiap pribadi di tempat ini biar diteguhkan melalui kebenaran firman-Mu. Hidup kami menjadi pribadi yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami bersyafaat bagi gereja-Mu, hamba-hamba-Mu. Kami bersyafaat bagi pelayanan Bu Deborah beserta keluarga. Tuhan mencukupkannya dengan berkat-berkat yang terbaik. Kami serahkan sepenuhnya apa yang dibutuhkan. Tuhan juga menyediakan yang terbaik. Terima kasih, kami syafaat buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kau lawat bangsa kami, biarlah hujan pertobatan, hujan kasih karunia, hujan anugerah Tuhan biarlah turun bagi bangsa kami, menangkan bangsa kami ini, supaya banyak jiwa diselamatkan, nama Tuhan dipermuliakan, khususnya buat kota Surabaya ini, biarlah melalui hidup kami banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Kami juga serahkan buat acara bakti sosial 17 Agustus, biarlah boleh berjalan dengan lancar, segala biaya-biaya yang dibutuhkan, biarlah seluruh jemaat-Mu boleh ambil alih untuk memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur Engkau sudah mendengar doa kami. Diberkatilah nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Alfian, Ya, tolong. ya Pak. Ya, puji Tuhan, Persekutuan Doa Harvest Blessing mengucapkan welcome. Selamat bergabung bersama kami Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan besar terjadi di tahun 2024. Berikutnya Pak. Ibadah Raya tanggal 31 Juli hari Rabu bersama Pastor David Lee MPM di Dharma Permai Timur 12 nomor 4 ada perjamuan kudus. Mari datang bawa jiwa-jiwa baru Bapak Ibu Saudaraku, jam 7 malam. Doa malam online tetap biasa seperti biasa, Senin tanggal 5 jam 7 bersama Pastor David Lee MPM. Mari alami jamahan Tuhan lewat doa dan penyembahan. Ucapan terima kasih atas pelayanannya kepada Ibu Lenda Kawulur. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan keluarga dan segala keperluan disediakannya. Tuhan Yesus memberkati. Bakti sosial Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 jam 10 pagi saudaraku di Panti Wreda Surabaya. Dana bisa ditransfer ke rekening Harvest Blessing disebutkan untuk baksos, atau bisa hubungi Bu Leli untuk info baksos. Kebutuhan baksos: 1. Sembako tanpa beras, 2. Sabun mandi dan cuci pakaian, 3. Minyak gosok baby oil, 4. Pampers dewasa ukuran M, L, XL, 5. Tak menerima baju bekas.
6. Penerimaan terakhir tanggal 31 Juli 2024. Persembahan bisa ditransfer ke BCA L David Limanto AC 1030 565807. Pembina rohani dan seluruh pengurus mengucapkan God bless you all sampai bertemu minggu mendatang. Kami serahkan Pak David. Oke, Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah ini. Angkat kedua tanganmu. Terima kasih Tuhan buat segala yang Tuhan kerjakan malam hari ini. Satu persatu tidak ada yang sia-sia. Genapi firman-Mu, genapi setiap telinga yang mendengar firman-Mu, agar hidup kami diubahkan hari lepas hari semakin murni mengikut Tuhan. Tidak punya motivasi yang lain. Kami boleh percaya, keyakinan dan perjalanan rohani kami bersama dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Mahkota abadi, mahkota kemuliaan, mahkota kehidupan Tuhan akan sediakan bagi orang yang setia, taat, sampai akhir, sampai menutup mata. Sekali Yesus, tetap Yesus selama-lamanya. Setiap tangan yang terangkat, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dari Allah Roh Kudus, menyertai, memberkati, dan membuat hidupmu berkemenangan, imanmu semakin menyala-nyala sampai Kristus datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin.